Bab 671. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Terima kasih atas saranmu. Wajah Yang Xuan memerah dan gembira. Dalam hal seni bela diri, Yang Xuan hampir mencapai titik kritis puncak. Melihat dunia para ahli yang gelap, nilai kekuatan Yang Xuan pasti dapat menempati peringkat teratas. Namun, nilai kekuatannya diselesaikan 5 tahun lalu, yang tampaknya terjebak dalam kemacetan dan tidak dapat ditembus. Dia sendiri tidak dapat memahaminya. Dia selalu merasa bahwa itu sedikit kurang, tetapi Yang Xuan tidak dapat mengetahui di mana itu. Namun, sekarang, pedang itu baru saja membuat Yang Xuan mau terbuka, dan tiba-tiba menjadi jelas. Dia akhirnya tahu perbedaannya. Sebelum itu, dia selalu mengejar kekuatan dan kecepatan absolut. Karena Yang Xuan percaya bahwa tidak peduli seberapa cerdik gerakannya, ketika Anda benar-benar mencapai puncak seni bela diri, yang Anda perebutkan adalah kekuatan dan kecepatan absolut. Tetapi hari ini, dia menyadari tingkat pemikiran lain dari pedang Santo Pedang. Heirpu kembali ke yang sebenarnya, mengubah yang nyata menjadi yang tidak berwujud, dan jalannya sederhana. Kamu baru saja memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu pedang. Jika kamu memahami lebih dari 60%, tingkat kemenangan kita akan meningkat setidaknya 10% dalam pertempuran yang menentukan dengan iblis pedang setahun kemudian. Su Chunyun berkata dengan lemah, sudah larut malam. Kembalilah dulu, Yao Bin dan aku masih ada urusan lain. Aku tidak akan banyak bicara tentang hal lain. Kamu harus tutup mulut tentang keberadaanku dan jangan pernah biarkan siapapun tahu keberadaanku. Selain itu, Skylark dan Begonia, kamu harus menjaga mereka dengan baik untukku. Jangan khawatir, Guru. Aku memiliki spektrum di hatiku. Aku harap kita bisa mengalahkan iblis pedang dalam setahun. Yang Xuan dengan hormat memberi hormat kepada orang suci pedang, lalu berbalik dan pergi. Guru, aku akan pergi dan membereskan barang-barangku dulu. Yao Bin selalu sangat hormat di depan Su Chunyun. Dia telah bersama Su Chunyun sejak kecil. Perasaannya terhadap Su Chunyun tidak hanya guru dan murid, tetapi juga satu-satunya kerabatnya di dunia. Tidak usah terburu-buru. Su Chunyun duduk di kursi rotan dengan senyum yang jarang terlihat di wajahnya. Pergi dan tuangkan aku secangkir sake. Tuan, mengapa Anda tiba-tiba ingin minum? Apa yang membuat Anda begitu bahagia? Yao Bin merasa sedikit terkejut. Tuannya yang cantik jarang minum. Dia hanya minum ketika dia sangat bahagia. Dalam kesan Yao Bin, terakhir kali tuannya minum adalah ketika dia menemukan keberadaan Skylark dan Begonia. Setahun kemudian, dalam duel dengan pedang iblis, tingkat kemenangan kita meningkat sebesar 20%. Su Chunyun tersenyum. Yao Bin bingung. Mengapa, Tuan? Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kecuali saudara yang mengerti arti pedangmu, persentase kemenangannya dapat ditingkatkan sebesar 10%. Su Chunyun dengan lembut mencubit gelas anggur giok putih dan berkata sambil tersenyum, ya, tetapi dia telah mencapai 90%. Apa? Yao Bin tampak terkejut, 90%, apakah itu tidak mungkin? Apakah saudara yang juga seorang Jianling? Itu tidak benar, meskipun Yang Xuan memiliki bakat yang bagus dalam anggar, dia masih jauh dari semangat pedang. Tetapi dia adalah seorang jenius seni bela diri. Saya terkejut dengan cahaya terang di matanya ketika dia membuka matanya tadi. Mungkin dia tidak akan pernah mencapai puncak dalam anggar, tetapi kemampuan komprehensifnya dapat menembus alam yang luar biasa. Efektivitas tempurnya sudah sangat kuat. Pedang saya tadi membuatnya menembus kemacetan. Setelah setahun, saya tidak dapat mengharapkan keadaan mengerikan seperti apa yang akan dia capai. Yao Bin mendengarkan dan mendecakkan lidahnya. Saudara yang hebat, Guru, mengapa Anda tidak memberitahunya hal ini tadi? Su Chunyun mulai merenung, selama itu adalah individu, ada kelemahan dalam sifat manusia, dan Yang Xuan tidak terkecuali. Kesombongan dan rasa puas diri selalu menjadi hal yang tabu dalam proses kultivasi, jadi aku sengaja merahasiakannya darinya agar dia bisa menunjukkan potensinya sepenuhnya tahun ini. Yao Bin mengangguk pelan, Guru, aku mengerti. Kakak yang benar-benar orang yang hebat. Paviliun Awan Lis Hui. Sunan duduk di dekat jendela Prancis yang besar, memeriksa beberapa dokumen. Sesekali saat dia lelah, dia menoleh dan melihat pemandangan malam di luar jendela. Dari sudut pandang ini, kamu bisa melihat pemandangan malam seluruh sungai Nanjiang. Sudah beberapa hari sejak dia pindah ke sini,
tetapi Sunan terkadang masih merasa sedikit tidak nyata. Belum lama ini, dia tinggal di komunitas tua yang bobrok. Villa-villa di Lishui Yunting sama sekali tidak terjangkau baginya. Namun, saat ini, dia bisa mengenakan piyama sutra putih yang nyaman dan duduk tanpa alas kaki di samping villa paling mewah di Lishui Yunting. Suamiku, jika aku menginginkan bintang-bintang di langit, bisakah kamu melepaskannya untukku? Sunan menatap Yang Xuan yang duduk di sofa sambil menonton TV dan berkata sambil tersenyum. Dia sekarang sangat percaya pada Yang Xuan dan merasa bahwa suaminya maha kuasa. Tidak peduli seberapa luar biasanya sesuatu, dia selalu dapat membantu menyelesaikannya dengan mudah. Jika kamu mau, itu tidak mudah. Bintang-bintang tidak dapat dilepaskan, tetapi tidak sulit untuk mendapatkan beberapa meteorit untukmu. Yang Xuan menoleh dan tersenyum. Matanya penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Melihat Sunan duduk miring di jendela ceruk dengan gaun tidur sutra putih, Yang Xuan tiba-tiba memiliki ide itu lagi. Menantu perempuan, berapa lama kamu harus bekerja lembur hari ini? Yang Xuan menunjukkan senyum yang buruk. Sunan berkata, diperkirakan sudah agak terlambat. Ada banyak hal. Oh, sedikit rasa kehilangan melintas di mata Yang Xuan. Namun, Sunan turun dari jendela ceruk, langsung menghampiri Yang Xuan, duduk dengan lembut di kaki Yang Xuan dan berkata dengan lembut, tapi tidak apa-apa untuk menunda sebentar. Dasar goblin kecil, sekarang berani bermain dengan suamimu. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Yang Xuan memeluk Sunan dalam pelukannya. Ruangan itu harum dan lembut. Namun, saat ini, kebakaran hebat terjadi di Villa Tianhaili. Siapa yang melakukan ini? Aku ingin dia hancur berkeping-keping. Li Chunlin melihat tragedi putrinya dan memperlihatkan urat nadinya di dahinya. Dia memiliki 3 orang anak. Li Min adalah yang tertua dan memiliki 2 orang putra. Namun, Li Chunlin tidak bersikap tidak adil kepada Li Min karena dia adalah seorang putri. Sebaliknya, dia paling optimis terhadap Li Min di antara ketiga anaknya. Putrinya bijaksana, cerdas, tegas, dan memiliki kepribadian yang sangat mirip dengannya. Terutama kali ini, butuh waktu yang sangat singkat untuk naik ke posisi wakil presiden di perusahaan besar seperti Xingqiao. Karena itu, Li Chunlin juga menetapkan Li Min sebagai penerus pemilik berikutnya. Namun, 2 hari ini, dia tiba-tiba tidak dapat menghubungi Li Min, samar-samar merasakan ada yang tidak beres, dan pergi ke villa tempat tinggal Li Min secara langsung. Yang muncul di depannya adalah tubuh Li Min yang sangat dingin. Terlebih lagi, pemandangannya bahkan lebih buruk. Leher Li Min dipelintir oleh Seng Sheng, dan seluruh wajahnya menoleh ke belakang. Fitur wajahnya terdistorsi, yang terlihat sangat mengerikan. Cari tahu siapa yang melakukannya segera. Tidak peduli siapa yang melakukannya, aku akan menggagalkannya dan membalaskan dendam putriku. Li Chunlin meledak dalam kemarahan, Tuan, ini ada catatan. Pada saat ini, seorang penjaga keluarga Li tiba-tiba melihat sebuah catatan di rak di sebelahnya. Li Chunlin sangat marah saat melihat isi catatan itu. Catatan itu mengatakan bahwa Li Min telah melakukan kejahatan keji dan pantas dihukum mati, jadi dia membantu keluarga Li membersihkan pintu. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, silakan datang ke Nanjiang kapan saja. Di tempat penandatanganan, ada 2 kata dari Yang Xuan. Terlalu banyak menipu orang. Li Chunlin berteriak dengan marah dan merobek-robek catatan itu hingga berkeping-keping. Tuan muda kedua ada di sini. Pada saat ini, seorang pemuda dengan tinggi setidaknya 1,9 meter dan otot setinggi menara besi tiba-tiba masuk ke pintu. Kakak, melihat kematian Li Min, mata pria menara besi itu memerah. Matanya menatap merah darah. Guci itu berkata, ayah, dendam kakak perempuan harus dibalaskan. Tidak peduli siapa dia, aku akan membawa seseorang untuk menghancurkan pembunuhnya dan membalaskan dendam kakak perempuanku. Nama pria ini adalah Li Linbao. Ia adalah putra kedua Li Chunlin. Ia terlahir dengan kekuatan ilahi dan karakter yang sangat kejam. Ia juga kapten tim pengawal keluarga Li. Dengan kekejaman dan kebrutalannya, ia telah membantu keluarga Li menyelesaikan banyak hal yang tidak ada di atas meja selama bertahun-tahun ini. Ayah, jangan gegabah tentang hal itu. Pada saat ini, ia bergegas masuk ke seorang pria berjas putih dari luar. Pria ini memiliki kulit yang halus dan daging yang lembut, dan ia sangat lembut dengan sepasang kacamata kawat emas. Ketiga, omong kosong apa yang kau bicarakan di sini? Tidakkah kau melihat kakak perempuan itu meninggal dengan sangat menyedihkan?
Jika kita tidak membalas dendam, apa wajah keluarga Liku di masa depan untuk mendapatkan pijakan di dunia ini? Li Linbao berteriak dengan marah. Kakak kedua, jangan tidak sabar. Dengarkan aku dulu. Pemuda berbaju putih itu adalah Li Lincheng, putra bungsu Li Chunlin. Tidak seperti saudaranya Li Linbao, ia telah lembut sejak kecil dan tidak pernah menyentuh siapapun. Namun, ia sangat tenang dan cerdas. Dia bertindak sebagai wadah pemikir di sekitar Li Chunlin. Ayah, keluarga Liku telah bertahan selama beberapa generasi di Tianhai. Sekarang kakak perempuan tertuaku telah terbunuh, saudara laki-lakiku juga sangat sedih. Aku berharap aku bisa menggagalkan pembunuhnya sekarang. Tetapi keluarga Li kita sekarang berada dalam periode kemacetan. 2 tahun ini sangat penting bagi kita. Jika kita berperang saat ini, itu pasti akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Tidak baik tertangkap oleh musuh bebuyutan lainnya saat itu, jadi dendam kakak perempuan harus dibalaskan, tetapi kita tidak boleh membiarkan saudara laki-laki kedua pergi. Bukannya aku tidak percaya pada kemampuan kakak keduaku, tetapi karena kakak keduaku terlalu berani dan juga merupakan santo pelindung keluarga Liku. Jika kakak kedua dipindahkan sekarang, tidak ada seorang pun di Tianhai yang akan melindungi keluarga Li. Kurasa begitu, serahkan padaku. Aku akan melakukannya dengan benar. Li Chunlin menatap mereka, dan mereka juga menatap Li Chunlin dengan tatapan yang sangat mendesak dan penuh harap. Akhirnya, mata Li Chunlin tertuju pada Li Lincheng. Baiklah, aku serahkan padamu. Lin Bao, kau dapat memindahkan beberapa ahli dari tim penjaga ke kakak ketigamu. Biarkan kakak ketigamu pergi ke sana. Ayah, tapi, Li Linbao tampak ragu-ragu, tetapi dia sangat membenci Li Lincheng sehingga dia pikir dia akan membiarkan bajingan kecil itu menyatukannya lagi kali ini. Meskipun ketiga saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Li tampak harmonis, mereka sebenarnya diam-diam menarik. Semua orang ingin, dua lainnya mati dengan cepat. Keinginan untuk menduduki posisi pewaris pemilik keluarga telah membuat mereka membuang jauh-jauh rasa sayang keluarga mereka. Sebelumnya, kinerja Li Min sangat baik dan dia juga merupakan pewaris pemilik dengan kemungkinan terbesar. Namun sekarang Li Min telah meninggal. Meskipun kedua saudara itu tampak marah di permukaan, mereka bahagia di dalam hati. Tidak benar untuk berteriak membalas dendam untuk Li Min. Adalah benar untuk mengambil kesempatan ini untuk memenangkan penghargaan dan mengambil kesempatan untuk memperluas kekuasaan Anda. Sayangnya, pikiran Li Linbao selalu sedikit lebih buruk daripada Li Lincheng. Dia tidak hanya mengambil kesempatan untuk melakukan pelayanan yang berjasa, tetapi ayahnya juga memintanya untuk memindahkan tim ahli dari tim penjaga kepadanya. Itu seperti memotong daging dari dirinya sendiri untuk memberi makan serigala bermata putih. Namun, meskipun Li Linbao telah mengembangkan anggota tubuh, dia sama sekali bukan orang yang sederhana. Begitu matanya berpaling, dia segera mendapat ide. Kakak ketiga, kali ini penting untuk membalas dendam atas kakak perempuan tertuaku. Jangan anggap enteng, kau adalah wadah pemikir keluarga Liku, dan kau tidak boleh membuat kesalahan. Jadi aku akan meminta departemenku yang paling berkuasa, Gusen, untuk membawa beberapa orang bersamamu. Gusen, jenderal nomor 1 di bawah Li Linbao, adalah seorang dao tunggal, yang memiliki gelar maniak pisau di Tianhai. Dengan satu pisau di tangan, itu mengejutkan seluruh Tianhai. Orang ini jarang menggunakannya, tetapi begitu dia keluar, dia akan melihat darah. Sekarang tampaknya masuk akal bagi Li Linbao untuk mengalokasikan Gusen kepada Li Lincheng. Tetapi aku khawatir hanya kedua bersaudara itu sendiri yang mengetahui rahasianya. Terima kasih, saudara kedua, tetapi aku akan mengambil pikiranmu. Gusen adalah ahli nomor 1 di bawah komandomu. Lebih baik tinggal dan melindungi keluarga Li saat ini. Sedangkan aku hanya butuh satu orang. Li Lincheng berkata, sebenarnya, dia tidak tahu perhitungan apa yang dimainkan Li Linbao. Gusen bukan hanya jenderal nomor 1 di bawah komandonya, tetapi juga orang kepercayaan nomor 1 Li Linbao. Jika Anda membiarkan orang ini mengikuti Anda, saya khawatir itu akan lebih dari sekadar kegagalan. Apakah Anda sendirian? Bahkan Li Chunlin sangat terkejut mendengar ini. Meskipun dia tahu bahwa putra kecilnya memiliki pikiran yang baik, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam itu. Kali ini, dia perlu menggunakan pistol dan pisau untuk membalas dendam. Dia tidak hanya mengandalkan pikirannya. Ayah, saudara ketiga selalu sangat aman.
Kita harus percaya padanya. Mendengar ini, Li Linbao sangat gembira dan buru-buru berkata, "Saudara ketiga, hati-hati. Ayah dan aku menunggumu di rumah. Kami keluarga Li harus menghadapi pembunuhan kakak perempuan tertua kami kali ini, atau kami akan ditertawakan saat itu." Saudara ketiga, tolong. Li Linbao sangat tulus, tetapi dia diam-diam melakukan langkah yang buruk. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Li Lincheng dapat menangani masalah ini sendiri, jadi dia secara khusus menekankan pentingnya masalah ini. Artinya, jika Anda tidak dapat melakukannya dengan baik, Anda akan melakukan dosa besar setelah Li Lincheng. Jangan khawatir, jika saya tidak dapat melakukannya dengan baik, saya bersedia dihukum ketika saya kembali. Li Lincheng juga tidak ambigu. Dia setuju. Kemudian Li Chunlin memberitahunya beberapa patah kata, dan dia keluar sepanjang malam. Tidak lama setelah Li Lincheng keluar, Li Linbao tertawa terbahak-bahak ketika dia kembali ke vilanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Li Lincheng, orang bodoh seperti itu, akan mengatakan kata-kata seperti itu. Tuhan, menolong saya. Jika dia mengacau kali ini, posisi penerus pemilik akan menjadi milik saya, haha. Li Linbao tidak begitu bahagia untuk waktu yang lama. Anak kedua, saya rasa ini tidak bisa dianggap enteng. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan mata yang sehat dan bersemangat duduk di sebelahnya berkata dengan muram, pikiran tuan muda ketiga tidak sepele dan licik. Karena dia berkata begitu, dia pasti punya rencananya sendiri. Selain para pengawal keluarga Li, dia telah membuat banyak kontak di luar selama bertahun-tahun ini. Dia dapat menggunakan kekuatan luar untuk menyelesaikan masalah ini. Paman Gu, aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya bermain dengan baik dengan pisau, tetapi juga memiliki pikiran yang cerdas. Aku benar-benar beruntung memilikimu untuk membantuku. Li Linbao mencibir, aku sudah memikirkan ini sejak lama. Meskipun aku tidak tahu sempoa apa yang dimainkan Li Lincheng kali ini, dia mungkin kecewa. Karena meskipun dia banyak akal, premisnya adalah untuk hidup. Kata-kata ini mengilhami Gu Shen di dekatnya, tuan muda kedua, maksudmu. Li Lincheng benar-benar menyetir ke bandara sendirian tanpa seorang petugas. Ketika berita itu sampai ke telinga Li Linbao, mata Li Linbao menunjukkan cahaya yang tajam, lakukan. Gu Shen di sebelahnya tampak sedikit panik. Anak kedua, dia saudaramu. Apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Saudaraku, wajah Li Linbao menunjukkan keganasan, selama itu menghalangiku untuk memanjat, jangan katakan saudaraku, bahkan ayahku, aku tidak akan berkedip. Gu Shen menelan ludahnya dan mulai merasa bahwa dia tidak tahu bahwa dia sudah cukup dewasa untuk menjadi tuan bagi cucunya. Pada saat ini, mobil Li Lincheng telah berada di jalan tol bandara. Di titik belok, sebuah mobil bisnis hitam tiba-tiba muncul di depannya. Dan 7 atau 8 orang berpakaian hitam dengan pisau dingin keluar dari mobil bisnis itu. Orang-orang berpakaian hitam ini semuanya ditutupi dengan syal hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin. Li Lincheng membuka pintu dan berjalan perlahan turun. Dia tidak bisa melihat kebingungan di wajahnya. Dia bersandar di bagian depan mobil dan perlahan menyalakan sebatang rokok di mulutnya. Dia mendongak dan berkata dengan lemah, Li Linhu yang mengirimmu. Aku semakin menghargai saudara keduaku. Sebelumnya, aku hanya berpikir dia telah mengembangkan anggota tubuh dan pikiran yang sederhana, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Setelah mengatakan ini, mata beberapa orang berpakaian hitam jelas berubah, dan mereka jelas benar. Tuan muda ketiga, karena kamu telah menebak identitas kami tidak dapat membiarkanmu hidup. Kami tersinggung oleh perintah tuan muda kedua. Orang-orang ini adalah pembunuh elit yang diam-diam dilatih oleh Han Linbao. Mereka semua mengulurkan tangan. Setelah itu, mereka tiba-tiba menebas Li Lincheng ke arah yang berbeda. Bilahnya memotong udara, bercampur dengan semburan angin kencang. Tetapi Li Lincheng masih stabil seperti gunung. Dia tidak dapat melihat ekspresi apapun di wajahnya. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Tiba-tiba cahaya dingin melintas. Sosok orang-orang berpakaian hitam itu langsung berada di tempatnya. 2 detik kemudian, garis merah yang sangat tipis mulai muncul di leher mereka, dan kemudian mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Sampai mereka tersentak, mata mereka masih terbelalak, penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana tenggorokan mereka dipotong. Hanya itu, Li Lincheng tersenyum dingin dan dengan tenang membuka pintu untuk naik bas lagi. Hei Xia, keterampilan bersembunyimu semakin baik.
Aku bahkan tidak tahu dari mana asalmu tadi. Li Lincheng meletakkan tangannya di roda kemudi dan tersenyum. Pada saat ini, suara serak tiba-tiba datang dari barisan belakang. Aku selalu berada di sampingmu, tidak pernah lebih dari 5 meter. Dengan suara ini, udara di barisan belakang yang kosong tiba-tiba dan perlahan menjadi terdistorsi, dan kemudian sebuah sosok muncul. Pria itu mengenakan hoodie hitam dengan pinggiran topi rendah, dan dia menundukkan kepalanya, jadi dia sama sekali tidak bisa melihat wajahnya. Denganmu, aku merasa jauh lebih aman. Li Lincheng tersenyum tipis. Dia tidak menyukai seni bela diri sejak dia masih kecil. Menurutnya, pikiran adalah hal terbaik di dunia. Kekuatan seperti senjata, ia membutuhkan pikiran untuk memerintah. Sama seperti iblis hitam yang duduk di barisan belakang, efektivitas tempurnya tidak kalah dari Gusen, dan iblis hitam juga memiliki keterampilan yang sangat istimewa, bersembunyi. Ini bukan semacam tembus pandang, tetapi semacam penutup mata, menggunakan napas khusus untuk mengubah pantulan pada tubuh Anda. Selama dia tidak ingin muncul, bahkan detektor inframerah yang paling canggih pun sulit ditangkap. Orang ini telah bersama Li Lincheng selama lebih dari 3 tahun, tetapi tidak seorang pun di dunia ini yang mengetahui keberadaan Heisha kecuali Li Lincheng sendiri. Ini adalah kartu truf Li Lincheng. Kalau tidak, dia bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa pergi ke Nanjiang sendirian? 3 jam kemudian, Bandara Nanjiang. Kota-kota kecil berbeda, udara di sana sama sekali tidak tercemar. Li Lincheng berdiri di gerbang bandara dan mengulurkan tangannya. Seorang pria parubaya dengan sebuah koper bergegas menghampiri dan tanpa sengaja menabrak Li Lincheng. Apa kamu buta? Kenapa kamu menghalangi jalan ke sini? Apa kamu mau dipukuli? Pria parubaya itu jelas memukul Li Lincheng terlebih dahulu, tetapi dialah yang pertama berteriak. Li Lincheng tersenyum, maaf, lain kali aku akan berhati-hati. Sial, jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali. Pria parubaya itu pergi sambil membawa sebuah koper. Namun, Li Lincheng tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya, tetapi senyum di bibirnya. Dengan jasnya yang bagus dan penampilannya yang tampan, dia benar-benar tampak seperti anak muda yang lembut dan rendah hati. Inilah perbedaan terbesar antara dia dan Li Linbao. Jika hari ini Li Linbao, leher pria parubaya itu pasti sudah patah saat ini. Namun, Li Lincheng terkenal dengan sifatnya yang baik hati. Selama kepentingannya tidak terlibat, bahkan beberapa penjahat bisa datang dan menunjuknya serta memarahinya. Anak ketiga, kemana kita akan pergi sekarang? Apakah kamu tahu di mana orang itu tinggal? Suara hantu hitam terdengar di dekatnya. Tentu saja, hanya Li Lincheng yang bisa mendengar suaranya. Pada saat ini, Heisha sedang dalam keadaan menyendiri dan menggunakan metode suara rahasia. Yaitu dengan memampatkan gelombang suara menjadi satu garis dan mengirimkannya ke telinga masing-masing, tetapi yang lain tidak dapat mendengarnya sama sekali. Aku tidak tahu. Li Lincheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi itu tidak perlu merepotkan sama sekali. Temukan saja ular lokal setempat untuk membantu kita menyelesaikannya. Setelah itu, dia menghentikan taksi. Kurang dari 20 menit dalam perjalanan menuju hotel. Setelah turun, Li Lincheng mendapat pesan dari sopir taksi. Dunia bawah tanah Nanjiang kini dikuasai oleh seorang pria bernama Musang. Orang ini adalah bos mutlak dunia bawah tanah Nanjiang. Sebenarnya, itu bukan tipu daya yang disengaja oleh sopir taksi, tetapi setelah Long Xiaoman dan Zhou Ahu pergi ke ibu kota provinsi, mereka menyerahkan seluruh Nanjiang kepada Musang. Jadi orang-orang yang tidak tahu mengira Musang adalah bos bawah tanah Nanjiang sekarang. Istana Naga, wah, itu nama yang bagus. Pasti ada banyak wanita cantik di sana. Li Lincheng datang ke gerbang kota hiburan Istana Naga, menatap lampu-lampu yang menyilaukan di kepalanya, lalu masuk sambil tersenyum. Ada yang bisa saya bantu, Tuan. Pemasaran kecantikan dengan cepat dan antusias menyambutnya. Halo, apakah Anda Tuan Huang di sana? Li Lincheng menunjukkan senyum yang sangat lembut. Apakah Anda mencari Tuan Huang? Pemasaran kecantikan tercengang. Maaf, Tuan, Presiden Huang tidak ada di sini hari ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya bisa menyampaikannya kepada Anda. Si Musang adalah saudara tertua di sini. Tentu saja tidak semua orang bisa melihatnya. Li Lincheng saling menatap selama beberapa detik, lalu tersenyum, baiklah, kalau begitu, berikan saya anggur dulu. Baik, Tuan, apa yang ingin Anda minum?
Konsumsi minimum di sini adalah 6.000. Apa anggur termahal di sini? Louis ke-13, 3.881 botol. Baiklah, berikan saya 100 botol dulu, 1 botol untuk setiap meja di antara hadirin. Baik, Tuan. Apa yang Anda katakan tadi, Tuan? Berapa banyak yang Anda inginkan? Kantor di lantai 3, si Musang masih mengenakan rompi merah kesayangannya, celana panjang hitam, dan sepasang sepatu kets putih. Sekarang dia membanggakan diri sebagai orang yang berbudaya. Dia merenovasi kantornya secara khusus. Dia mengatakan bahwa dia lebih menyukai kesederhanaan dan keanggunan. Dia juga secara khusus mengundang seorang ahli kaligrafi, melukis sebuah gambar dan menggantungnya di dinding. Gambar ini terdiri dari 3 kata, menghasilkan banyak uang. Untuk menunjukkan kebiasaannya membaca, dia secara khusus meminta orang-orang untuk membuat rak buku besar di sisi kantor, yang diisi dengan buku-buku kesukaannya, dongeng Green, dongeng Andersen, dan pameran cerita. Li Lincheng mengira dia memiliki pikiran yang stabil, tetapi ketika dia pertama kali memasuki kantor, dia masih dikelilingi oleh bos bawah tanah nomor 1 yang legendaris di Jiangbai, Lei Delijiao Wainen. Saudara Huang, benar. Halo, nama saya Li Lincheng. Tetapi Li Lincheng tersenyum dan berinisiatif untuk mengulurkan tangan. Silakan duduk dan dengarkan aksen Anda. Itu tidak terlihat seperti orang asli. Itu sedikit aksen dari Fujian Selatan. Si Musang juga tersenyum dan berjabat tangan satu sama lain. Ia merasa sangat berpengetahuan dan berkata, saya telah bepergian ke seluruh negeri selama bertahun-tahun dan telah tinggal di Fujian Selatan selama beberapa waktu. Saya terutama menyukai warisan budaya di sana. Ada seorang pria terkenal, siapa namanya? Ya, Lu Sun, ia memiliki komentar tentang Fujian Selatan. Saya sangat setuju dengan itu. Kalimat ini mengatakan bahwa semua pedagang dan pion memiliki semangat asap dan air. Sekarang ketika saya melihat gaya Tuan Muda Li dalam menghasilkan ribuan emas, itu benar-benar memiliki gaya Fujian Selatan. Mulut Li Lincheng sedikit berkedut. Ia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana kekuatan kedua seperti itu menjadi raja dunia bawah tanah Nanjiang. Meskipun Li Lincheng sangat pandai menjadi seorang pria, ia tetap tidak dapat menahan diri untuk mengoreksi dengan cara yang benar saat ini. Tuan Huang, Anda mungkin salah dengar. Saya penduduk asli Tianhai, dan saya tidak dapat memiliki hubungan setengah sen dengan Fujian Selatan. Kedua, perkataan Tuan Zhou Suren bahwa semua pedagang manusia dan tentara memiliki bau asap dan air, tidak berarti Fujian Selatan, tetapi Jinling, ibu kota kuno 6 dinasti. Meskipun Li Lincheng masih muda, dia jelas berbakat menjadi pemerintah kota. Dia juga tahu bahwa tidak sopan untuk membongkar platform orang lain secara langsung. Tetapi hari ini saya tidak tahu mengapa. Ketika dia menghadapi pria dengan pakaian unik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kembali. Ah, apakah kamu dari Tianhai? Si Musang tampak malu dan buru-buru berkata, saya mungkin salah dengar. Sayangnya, ada terlalu banyak tempat untuk dikunjungi dalam hidup saya. Tidak dapat dielakkan kalau kadang-kadang saya akan merasa bingung. Tapi kamu baru saja melakukan kesalahan. Lu Sun berkata bahwa, semua pedagang manusia dan prajurit memiliki roh asap dan air. Aku melihat kalimat ini di bagian belakang pertemuan cerita. Tanda tangannya adalah Lu Sun. Aku biasanya suka membaca buku-buku Lu Sun. Petik 2. Apa pekerjaan Zhou Suren yang baru saja kamu sebutkan? Apakah dia juga seorang penulis? Suara menelan ludah. Tapi bukan ludah yang ditelan lilin, melainkan roh jahat hitam yang bersembunyi di dekatnya. Si Musang berpura-pura menjadi yang paling terampil, dan bahkan roh jahat hitam, yang selalu acuh tak acuh, terkejut. Oh, Tuan Zhou Suren hanya. Dia juga seorang penulis. Li Lincheng benar-benar tidak ingin melanjutkan dengan kekuatan kedua ini. Membuka pintu ke jalan pegunungan, Saudara Huang, aku datang menemuimu hari ini. Aku ingin membicarakan bisnis denganmu. Si Musang mengangguk dan berkata, ketulusanmu cukup tinggi untuk memberikan lebih dari 3 juta yuan untuk mengundang orang-orang di lapangan minum. Saya suka berurusan dengan orang-orang seperti Anda yang memiliki kekuatan dan budaya. Katakan, bisnis apa? Li Lincheng berkata, saya ingin meminta Saudara Huang untuk membantu saya. Apakah orang-orang? Si Musang menyipitkan matanya sedikit. Saya khawatir Anda telah menemukan orang yang salah. Saya seorang pengusaha yang taat hukum. Lebih baik saya pergi ke gangster kecil itu untuk hal semacam itu.
Meskipun musang bercampur dalam masyarakat, Lontang tidak menggunakan uang orang untuk merenggut nyawa orang. Tidak, tidak, Saudara Huang, saya khawatir Anda salah paham. Li Linceng saling menatap mata dan berkata dengan tenang, saya tidak memohon, tetapi memerintah Anda. Selama Anda membantu saya menangani orang ini, saya dapat memberi Anda kesempatan untuk bergabung dengan saya dan menjadi anjing pelacak bagi saya. Ketika Li Linceng mengatakan ini, dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dan nadanya lembut, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang biasa. Lancang, tetapi kalimat ini membuat beberapa pengawal di belakang si musang langsung meledak. Sua mengeluarkan parang dari pinggang belakang dan siap untuk menyerbu. Tunggu sebentar, si musang mengangkat tangannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kakak laki-laki, dan pikirannya secara alami lebih stabil daripada orang biasa. Kakak, apakah kamu tahu di mana ini? Kata si musang, sedikit menyipitkan matanya. Ya, markas besar Aula Naga juga merupakan sarangmu. Li Linceng masih tersenyum dan berkata, setidaknya ada 200 orang di sekitar sini yang dapat menyerbu dalam waktu 1 menit. Hehe, sepertinya kamu tidak sakit mental. Si musang menyipitkan matanya, karena kamu tahu situasinya, kamu berani mengatakan hal seperti itu di sini. Bahkan jika kamu sudah lelah hidup, kamu tidak bermain seperti dirimu sendiri. Li Linceng berkata sambil tersenyum, aku tidak bosan hidup. Kau akan tahu sebentar lagi, tetapi sekarang kau harus memberiku jawaban. Menjadi anjing bagiku bukanlah kutukan. Berapa banyak orang yang ingin menjadi anjing bagiku tidak memenuhi syarat. Aku akan mengikuti kualifikasi ibumu. Si musang tiba-tiba menamparkan meja dengan keras dan berkata dengan marah, kau benar-benar sakit, bukan? Oke, aku akan membawamu ke rumah sakit di neraka, berikan padaku. Di mata si musang, pria itu mungkin sakit jiwa. Meskipun sebagai orang Jianghu, mereka yang membenci diri mereka sendiri atau ingin bunuh diri karena alasan lain pasti banyak yang tertangkap. Tetapi, meskipun itu sombong, kau tidak bisa menyerang sarangmu sendiri. Apalagi yang bisa, para pengawal yang bergegas mengikuti si musang untuk waktu yang lama dan tahu karakter si musang, jadi ketika mengayunkan pisau, mereka sengaja membiarkan bilahnya utuh dan saling memukul kepala dengan bagian belakang pisau. Ini untuk menyelamatkan hidup, Saudara Huang bisa menginterogasinya nanti. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemboros besar dan harus mencari tahu latar belakangnya. Sua, pada saat ini, cahaya perak tiba-tiba menyala. Para pengawal yang bergegas mendekat tercengang di tempat, dan mata mereka menatap sekeliling. Sedetik kemudian, garis merah yang sangat tipis tiba-tiba muncul di lehernya, dan kemudian jatuh ke tanah di punggungnya pada saat yang sama. Mereka ingin menjaga Li Linceng tetap hidup, tetapi Li Linceng tidak pernah berpikir demikian. Si musang menatap dengan heran. Jelas, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana pihak lain menembak. Li Linceng, yang duduk di depannya, masih memiliki ekspresi tenang. Siapa? Tiba-tiba, si musang berteriak ke arah pintu, dan Li Lin bisa menoleh. Memanfaatkan celah ini, si musang melompat dan berlari ke jendela. Ini adalah lantai 3, si musang tidak memikirkannya, dia hanya siap untuk melompat. Sua, tiba-tiba, pedang samurai setipis sayap jangkrik tiba-tiba mengenai tenggorokannya. Si musang tampak tercengang. Setelah bereaksi, 1 atau 2 kata terlontar dari mulutnya, hantu. Meskipun si musang tidak tahu cara bertarung, dia telah berada di dunia persilatan selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak ahli. Namun, dia belum pernah melihat seorang manusia hidup muncul di depannya begitu saja. Selain itu, si hantu hitam mengenakan jubah hitam berkerudung, yang tampak seperti kematian, jadi ide pertama si musang adalah untuk memukul hantu. Saudara Huang, sekarang, bisakah kamu memberiku jawaban? Li Linceng masih tersenyum. Kamu, siapa yang akan kamu lakukan? Si musang menggigil. Li Linceng mengetuk meja teh dengan ujung jari telunjuknya dan berkata, apakah kamu kenal seorang pria bernama Yang Xuan? Yang Xuan, ketika si musang mendengar nama itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Otaknya berputar dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat dan dengan cepat membuat ekspresi marah. Saudara Li, mengapa kamu tidak mengatakan itu dia sebelumnya? Si musang menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak puas denganmu. Bahkan jika kau tidak menemukanku hari ini, aku akan melakukannya cepat atau lambat. Oh,
Apakah kau kenal orang ini? Li Lincheng mengangkat tangannya. Kemudian Heisha menyingkirkan pisaunya. Tubuhnya berkelebat dan menghilang dalam sekejap mata. Tentu saja aku tahu. Si Musang menggertakkan giginya dan berkata, orang ini juga orang nomor satu di Nanjiang, dan dia adalah musuh bebuyutanku. Siapa yang tidak tahu nama saudaraku Huang di Nanjiang? Siapa yang tidak gemetar setelah mendengar namaku? Hanya bajingan Yang Xuan yang telah melawanku berulang kali. Aku ingin minum darahnya dan memakan dagingnya. Li Lincheng menatap si Musang selama beberapa detik dan berkata dengan lemah, lalu mengapa kau tidak memulainya? Aduh, aku punya kesulitan sendiri. Si Musang menghela nafas dan membuat ekspresi sedih, orang ini tidak hanya kuat dalam kekuatan, tetapi juga memiliki banyak penjahat di sekitarnya. Meskipun aku bos di Nanjiang, seperti kata pepatah, orang yang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Aku tidak yakin apakah aku orang yang berbudaya sepertiku. Kemudian dia tiba-tiba menatap Li Lincheng dan berkata, Saudara Li, merupakan kehormatan bagiku untuk bertemu denganmu hari ini. Kamu adalah orang yang mulia dalam hidupku. Kita memiliki musuh yang sama, jadi meskipun kita bersaudara, jika kita bersatu, kita akan dapat membunuh bajingan Yang Xuan. Li Lincheng masih tersenyum dan berkata samar, oh, bagaimana menurutmu kita harus bekerja sama? Sederhana saja, si Musang berkata, aku akan menemukannya terlebih dahulu, berpura-pura menyerah padanya, dan manfaatkan kesempatan ini untuk melumpuhkannya. Saat dia ceroboh, aku akan menjebaknya selangkah demi selangkah, lalu kau akan membiarkan saudara hantumu bersembunyi di kegelapan dan membunuhnya dengan satu pukulan. Setelah mendengar ini, Li Lincheng menganggukkan kepalanya pelan dan berkata, baiklah, ide bagus. Kalau begitu aku akan merepotkan saudara Huang. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Kamu coba untuk menuntunnya ke sini, lalu kita akan melakukannya bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Si Musang mengangguk dan berkata, baiklah, begitu saja. Saudara Li, aku akan keluar dulu dan menunggu kabar baikku nanti. Setelah mengatakan itu, si Musang bergegas keluar pintu. Begitu sampai di pintu, tiba-tiba dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia berlari ke arah pintu dan mengeluarkan telepon dengan gemetar, Saudara Yang, di mana kamu sekarang? Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk ditemukan. Setelah si Musang pergi, suara Heisha perlahan muncul di samping Li Lincheng. Anak ketiga, pria ini memiliki mulut yang tajam dan pipi seperti monyet. Kata pengantarnya tidak cocok dengan kata-katanya selanjutnya. Dia tidak bisa dipercaya. Si benang hitam berbicara dengan muram. Li Lincheng tersenyum tipis. Orang ini memang agak pintar, tapi bagaimana dia bisa menyembunyikannya dariku? Kalau begitu, berikan saja mereka rencana. Si Musang hampir mendatangi Yang Xuan. Lao Huang, ada apa denganmu? Yang Xuan bingung saat melihat penampilan si Musang. Meskipun dia suka berpura-pura dipaksa, dia banyak akal, tenang, dan memiliki wajah yang baik. Dia belum pernah melihatnya begitu malu. Saudara Yang, cepatlah lari. Ini bencana. Si Musang tidak peduli dengan citranya saat ini. Dia menarik pakaian Yang Xuan dan menjadi gugup, baru saja ada orang datang ke kantorku. Dia terus mengatakan ingin mengambil nyawa saudara Yang. Dia juga mengancamku dan memintaku membantunya menghadapimu. Aku berpura-pura berjanji padanya, lalu aku diam-diam berlari keluar untuk melapor kepadamu. Saudara Yang, cepatlah lari. Ini tidak baik. Yang Xuan bingung. Tunggu sebentar. Kamu baru saja mengatakan mereka langsung pergi ke kantormu. Ada berapa orang di sana? Yang Xuan mengajukan pertanyaan dan jawaban. Si Musang menelan ludahnya dan berkata, hanya satu orang. Yang Xuan menggaruk kepalanya dan tidak mengerti, kantormu adalah markas besar Istana Naga. Ada orang-orangnya sendiri di sekitar sini. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuatmu takut seperti ini? Dan bahkan jika orang ini memiliki seni bela diri yang hebat, kamu sudah kehabisan tenaga. Mengapa kamu tidak membiarkan seseorang bergegas dan membunuhnya? Si Musang tampak bingung dan berkata, Saudara Yang, jika kamu adalah orang lain, itu akan mudah selama kamu berani masuk ke kantorku sendirian. Tapi kali ini, selain satu orang, ada hantu yang datang. Tidak peduli berapa banyak saudara yang kumiliki, aku tidak bisa bertarung dengan hantu. Hantu, Yang Xuan merasa semakin bingung. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Musang itu. Kamu tidak demam. Apakah kamu minum obat? Meskipun Yang Xuan tahu betul, di mata kebanyakan orang,
apa yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es di dunia. Selain rentang kognitif normal kebanyakan orang, ada banyak hal yang luar biasa. Misalnya, jika orang biasa mendengar bahwa seseorang dapat membelah sungai dengan pedang, mereka pasti mendengarkannya sebagai cerita fantasi. Yang Xuan sendiri telah melihat banyak cerita aneh, tetapi dia selalu mengendus tempat hantu dan dewa. Saudara Yang, saya tidak minum obat. Saya mengatakan yang sebenarnya. Si musang panik, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Baru saja pria itu bersikap kasar kepada saya di kantor. Saya marah dan meminta seseorang untuk membunuhnya. Coba tebak, pria itu bahkan tidak bergerak. Saudara-saudara yang saya buru-buru disayat di tenggorokan. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi nanti. Berbicara tentang ini, mata si musang penuh dengan ketakutan dan menelan ludah. Saya baru saja akan melompat keluar jendela dan melarikan diri, tetapi coba tebak. Saat dua kacang polong muncul di jendela, aku tiba-tiba muncul di hadapanku mengenakan jubah hitam, persis seperti bentuk kematian. Demi Tuhan, dengan kultivasi budayaku, dari awal hingga akhir, hanya ada pemuda di seberang sana di ruangan itu, kecuali kita. Pria berjubah hitam itu muncul begitu saja di hadapanku begitu saja. Bahkan pria yang hidup dalam sihir itu tidak berubah. Saudara Yang, apalagi kalau bukan hantu. Hei, jika kau tidak banyak bicara, saudara Yang, cepatlah lari.